Nah, ini luar biasa ya. Kalau dikaitkan dengan target nih Bunda ya. Targetnya sendiri kan kalau visi misi itu butuh target ya, nanti berujungnya akan kemana gitu ya. Itu jangka pendeknya itu kemana itu. Kalau jangka pendek dan jangka panjangnya kan tadi ke akhirat ya, ke surga. Nah jangka pendeknya ini kemana nanti nih? Karena kan jalan menuju surga itu kan tidak langsung ya, ada anak tangga yang harus dilalui nih oleh para orang tua. Bagaimana Bunda? Iya, sebelum kita bahas tentang target jangka pendek atau jangka panjang, eee, tadi visi itu tadi tentu harus, mulai diturunkan dengan misi. Nah, misinya itu berarti, berbagai berbagai program atau berbagai hal yang, bisa membuat perjalanan menuju tujuan akhir itu lebih cepat dan kemudian, apa namanya, semacam atribut peralatan dan juga, sebagai kemudian, eee, apa namanya itu ya, sebagai kendaraan gitu ya, kendaraan menuju kepada tujuan akhir tadi. Iya. Nah, jadi, kita butuh kendaraan untuk mencapai kepada tujuan akhirat. Nah, kendaraannya oleh Allah sebenarnya sudah diberikan, berupa ya kita ini sebagai manusia ini gitu ya, memiliki berbagai macam potensi, baik itu akal, kemudian fisik, kemudian goriza. Goriza itu naluri-naluri. Nah, sehingga semua hal yang Allah berikan ini bisa oleh kita dioptimalkan sebagai kendaraan menuju tujuan akhir. Nah, di sini berarti untuk anak juga sama, untuk anak, di situ Allah juga sudah berikan akalnya, diberikan juga potensi fisik, dan diberikan juga potensi naluri. Nah, karena itu, maka, kita perlakukan anak-anak kita juga seperti diri kita, sama-sama manusia. Nah, sehingga, yang patut kita lakukan, kedua orang tua itu tugasnya sebenarnya hanyalah untuk melejitkan potensi dari, anak-anak kita. Selain kita juga melejitkan, potensi diri kita juga sebagai orang tua. Bagaimana kita melejitkan akal kita, bagaimana kita melejitkan potensi fisik kita, juga naluri kita, agar mampu menjadi insan yang bertakwa kepada Allah, sehingga bisa mencapai tujuan akhirat dengan seefektif mungkin. Nah, itu misinya ya, kalau kalau menurut saya itu misinya. Bagaimana kita mengoptimalkan seluruh potensi yang kita miliki, baik itu kita sebagai manusia, dan juga nanti boleh ada tambahannya rezeki dari Allah yang lainnya semacam fasilitas kehidupan atau kemudian juga apa namanya, alam semesta dan lain-lain, itu bisa juga digunakan untuk mempercepat tujuan kita meraih visi akhirat tadi, begitu. Nah, itu baru tentang misi ya, Teh Melan ya. Nah, kalau ke targetnya, target, masing-masing keluarga, nah ini sebenarnya akhirnya jadi lebih 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 berkembang gitu ya, bisa bisa lebih dikembangkan oleh keluarganya masing-masing. Yang penting nanti, silahkan ayah dan bunda itu ketika menentukan target untuk anak-anaknya, itu harus berbasis, visi misi kita sebagai orang tua dan keluarga, jangan sampai keluar dari koridor, visi akhirat tadi, gitu ya, visi ketakwaan tadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, silahkan untuk mengambil target jangka pendek itu sesuai dengan potensi anak. Nah,
Jangan sampai kita memaksakan begitu ya, kepada anak-anak kita hal-hal yang memang bukan menjadi potensi anak-anak kita. Nah, ini kasihan. Kalau saya sih beranggapan bahwa ketika seseorang itu dilejitkan sesuai dengan potensinya, insya Allah akan lebih lebih terang benderang begitu ya. Nah, tapi juga harus dipahami begini, itu idealnya itu sesuai dengan potensi. Tapi yang paling menentukan itu adalah minat. Nah, minat gitu ya. Sehingga kita sering dengar di dalam ilmu pendidikan itu sebenarnya minat itu berpengaruh hampir 99% dan bakat itu hanya berpengaruh sebanyak 1%, begitu ya. Nah, tapi kan kalau kemudian sudah mah bakatnya, tambah dia minat, kan pasti melejitnya, luar biasa, begitu ya. Tapi kalaulah harus memilih, gitu, silahkan, pilih yang menjadi minat dari anak-anak kita. Nah, itu ya, yang kemudian, bisa kita petakan anak-anak kita itu minatnya ke mana. Nah, kalau silahkan untuk dipenuhi gitu ya, minat belajarnya ke arah mana sehingga itu bisa menjadi, wasilah gitu ya, wasilah dalam pembelajarannya. Itu tadi berbasis potensi, kemudian berbasis minat ya, dan kemudian berbasis umur. Nah, ini beda juga. Ayah dan bunda tentu tidak bisa untuk menargetkan anak harus sempurna bertakwa di umur 7 tahun misalnya, nggak pernah melakukan kesalahan. Nah, ini tentu satu hal yang tidak sesuai dengan eh, apa namanya, kealamiahannya tumbuh kembang manusia. Nah, jadi orang tua itu perlu memahami tumbuh kembangnya manusia, khususnya anak-anak gitu ya. Umumnya manusia dan pada khususnya adalah anak-anak. Tiap anak-anak itu punya tumbuh kembangnya masing-masing. Sehingga di Islam juga itu ada targetan-targetan tertentu per waktu begitu. Nah, itu tidak bisa disamakan antara anak yang balita dengan anak yang mumayyiz, dengan anak yang prabalig, dengan anak yang sudah balik. Nah, tentu berbeda targetan-targetannya, kemudian juga apa namanya, beban-beban hukum syara'nya begitu. Nah, itu tentu berbeda sehingga kita harus pelajari lebih lanjut bagaimana tumbuh kembang anak dan bagaimana hukum syara membebani di tiap fase tumbuh kembang anak tersebut. Nah, berikutnya yaitu lingkungan. Gitu ya, kita harus memperhatikan atau target itu harus memperhatikan lingkungan tempat tumbuh anak-anak kita. Nah, di sini saya selalu menyampaikan di forum manapun senantiasa saya ingatkan kepada ayah dan bunda, tiap keluarga itu punya keunikannya masing-masing. Ada keluarga ulama, begitu ya. Ada keluarga dokter misalnya, ada keluarga ilmuwan, ada keluarga teknokrat, ada keluarga birokrat, begitu. Nah, sebenarnya anak-anak itu kan belajar dari lingkungan kesehariannya. Contohnya lagi misalnya anak dari seorang pedagang, itu pasti sering mendengarkan pembicaraan orang tuanya tentang perdagangan. Ada anak dari keluarga ulama, pasti anak tersebut sering mendengarkan ilmu-ilmu agama, begitu ya. Nah, sehingga apa yang kemudian menjadi potensi keluarga, bagi saya itu sebuah keunggulan gitu, yang tidak perlu kemudian jadi sebuah
sebuah apa ya namanya itu ya, jadi rasa malu begitu ya. Ah, kami keluarga pedagang misalnya, atau ah, kami keluarga dokter. Ada nggak ya yang malu keluarga dokter? Nah, jadi kalau menurut saya justru masing-masing kita itu keluarganya itu memiliki keunikannya masing-masing. Nah, sehingga alangkah indahnya dunia ini dengan berbagai macam keunikan tersebut. Karena dunia ini membutuhkan berbagai macam latar belakang dan berbagai macam ilmu pengetahuan gitu ya di dalam dunia ini untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan kehidupan yang ada di muka bumi ini. Sehingga kalau menurut saya itu diteruskan gitu ya keunikan dari masing-masing keluarga ini agar menjadi sebuah keunggulan gitu bagi anak-anaknya. Yang jelas anak-anak itu harus selalu lebih baik dibandingkan dengan orang tuanya. Kalau pedagang dulu orang tuanya pedagangnya masih omset sekian, nah anaknya mungkin dengan pembelajaran yang lebih baik lagi bisa kemudian menjadi pengusaha yang lebih baik dibandingkan dari orang tuanya. Kalau dulu orang tuanya dokter umum, semoga misalnya bisa anak-anaknya itu jadi dokter spesialis bahkan dokter ahli gitu. Dan macam-macam lagi gitu ya, macam-macam lagi. Nah, namun yang harus diperhatikan di sini yang saya pahami di dalam pendidikan Islam, output atau hasil dari pendidikan Islam itu sebenarnya tidak mengenal dikotomi atau pengelompokan atau apalah namanya itu gitu ya, antara ilmu agama dan ilmu dunia. Sebenarnya yang saya pahami seperti itu. Jadi, seorang manusia dinilai oleh Allah itu dari sisi ketakwaannya, kemuliaannya itu dari sisi ketakwaannya. Lantas takwa itu bagaimana? Takwa itu yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka di dalam kehidupan ini sebenarnya yang nanti dinilai oleh Allah itu ketika kita mau melakukan sesuatu, mau melakukan pekerjaan A, dia sudah tahu tidak ilmunya dan bagaimana sudut pandang Islam atau hukum syara tentang apa yang akan dia lakukan di situ. Ketika seseorang itu bisa melakukan pekerjaan tersebut atau aktivitas tersebut sesuai dengan hukum syara, sesuai dengan ilmu yang kemudian dia miliki, maka dia itu nanti dinilai oleh Allah mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa begitu. Kalau dia terikat dengan aturan Allah, tentu dia akan dapat pahala gitu. Bahkan ketika berdagang sekalipun atau ketika mengobati mengobati pasien sekalipun gitu, dia tetap akan dapat pahala begitu. Jadi tidak perlu menjadi sebuah pertentangan gitu ya atau perbenturan gitu antara ilmu agama dan ilmu dunia karena sama-sama hal tersebut akan dibutuhkan oleh kita semua. Nah, terlebih lagi di sini kita juga harus sudah pahami ada batas minimal dari seorang muslim begitu ya, yang ini tidak bisa diganggu gugat. Contohnya seorang muslim itu wajib untuk beriman kepada rukun iman. Seorang muslim itu wajib untuk melaksanakan rukun Islam. Seorang muslim itu wajib untuk menuntut ilmu agama, hukumnya fardu ain. Kemudian juga seorang muslim itu wajib untuk berdakwah, untuk menyebarkan ilmu. Seorang muslim itu wajib untuk berperan aktif di masyarakat dan itu sudah menjadi kapasitas minimal dari seorang muslim sehingga tentunya di sini harus dipahami ketika kemudian
dia memilih ingin menjadi seorang dokter, kapasitas sebagai seorang muslim yang minimal ya tentu harus sudah dipenuhi, begitu ya. Tidak mungkin seorang dokter yang tidak sholat 5 waktu, tidak mungkin seorang dokter yang tidak paham Al-Quran, tidak mungkin seorang dokter yang tidak paham hadis-hadis, begitu. Padahal banyak sekali hukum-hukum syara yang berkaitan dengan masalah kedokteran yang harus dia pahami ketika dia ingin mengobati pasiennya. Nah, sehingga dia harus belajar, gitu. Dia harus belajar ilmu-ilmu kedokteran yang menjadi hukum syara gitu di dalam Islam untuk aktivitas dia mengobati pasiennya. Nah, ini juga berlaku untuk profesi-profesi yang lainnya juga begitu. Mungkin bisa dipahami Teh Melan apa yang saya maksud. Jadi bukan berarti dikotomi itu lantas melenakan, membebaskan seseorang untuk ya udah nggak usah belajar ilmu agama, yang penting fokus di profesinya, ya juga bukan begitu gitu ya. Tapi tadi kembali lagi ada batas minimal kapasitas seorang muslim sehingga itu harus dipenuhi terlebih dahulu, dan ilmu dunia itu melengkapi ketakwaannya gitu, karena tentu dalam melaksanakan ketakwaannya dia butuh ilmu dunia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini, karena kita sedang ada di dunia begitu.